Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah kita panjatkan atas rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk memaparkan hasil observasi kelompok 6 Technopreneurship. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Anggota kelompok 6 terdiri dari Namira Wahani dengan NIM 140 142 1239, Desti Putri Tariska dengan NIM 140 142 1254, Awalia Putri Aisyah dengan NIM 140 142 1271, Nur Aini Insyiratunisa dengan NIM 140 142 1276, dan Salsabila Azhara dengan NIM 140 142 1278. Baiklah, kita langsung saja pada pemaparan materi mengenai hasil observasi yang telah kita lakukan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tadi ada kendala sebentar yang memakan waktu. Saya Nur Aini Insyiratunisa. Di sini akan mempresentasikan hasil wawancara atau studi literatur mengenai pengusaha Hendy Setiono. Bisa di next. Profil dari Bapak Hendy Setiono. Nama lengkap yaitu Hendy Setiono, alias Bapak Hendy atau Bebe Raffi. Agamanya yaitu Islam, tempat tanggal lahir di Surabaya 30 Maret 1983. Kebangsaannya yaitu Indonesia, kemudian pendidikan terakhir yaitu diploma lanjutan e-commerce komputer informatika Sekolah Pendidikan Singapura pada tahun 2002 sampai 2004. Next. Hendy Setiono adalah seorang pengusaha asal Surabaya yang dikenal berkat produk dagangnya kebab Turki Bebe Raffi. Hendy lahir pada tanggal 30 Mei, 39 tahun yang lalu. Dia merupakan putra pertama dari pasangan Insinyur Haji Bambang Sudiono dengan Endah Setiowati. Masa kecilnya ia habiskan di Surabaya, kemudian pindah ke Bontang. Dia mempunyai seorang istri yang bernama Nilam Sari. Bersama dengan beliau, Hendy dianugerahi 3 orang anak. Tetapi pada akhirnya keduanya memutuskan untuk bercerai di tahun 2017 lalu. Sebelum menjadi seorang pengusaha, Hendy tercatat sebagai seorang mahasiswa jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Namun, dia memutuskan untuk meninggalkan bangku kuliah dan memulai bisnis kebab Turki. Awalnya kedua orang tuanya tidak setuju jika anak sulungnya putus kuliah untuk melakukan bisnis dan menganggap proyeknya hanya sebatas iseng. Namun dalam hati ia membuktikan kelak ia akan berhasil. Next. Cara memulai usaha Hendy Setiono. Hendy merupakan satu dari sekian pengusaha sukses yang pandai melihat peluang bisnis. Ketika duduk di bangku kuliah semester 4, bahkan di usianya yang masih 20 tahun, Hendy merintis usahanya dengan seorang teman yang menyukai kuliner, yaitu Hasan Baraja. Resep kebab Turki tersebut dia peroleh ketika dia mengunjungi ayahnya di Qatar yang bekerja di sebuah perusahaan minyak. Bersama dengan Hasan, Hendy memodifikasi bahan dan bumbu kebab agar sesuai dengan lidah Indonesia. Dengan modal awal 4 juta rupiah hasil meminjam dari adiknya sendiri dan dibantu oleh 1 karyawan, dia mulai berjualan dengan gerobak di Minden, Semolo, Surabaya, yang tak jauh dari kampus dan rumahnya. Kebab Turki Bebe Raffi dirintisnya di Surabaya pada 2003 silam. Nama Bebe Raffi sendiri ia ambil dari nama anak pertamanya, yakni Raffi dan Mawan. Adapun nama Bebe diambilnya dari bahasa Arab yang berarti ayah atau bapak. Dengan demikian, nama Bebe Raffi ini menunjukkan bahwa bisnis kebab Turki ini merupakan milik ayah dari Raffi. Next. Kemudian pada tahun 2005, usaha kebabnya sudah diwaralabatan dan pendirian PT Bebe Raffi Indonesia sebagai pemegang merek dagang kebab Turki Bebe Raffi.
Sejak saat itu, kebab Turki Baba terus berekspansi hingga dapat membuka ratusan cabang internasional. Ia pun berhasil memiliki dan mengembangkan 4 merek waralaba, yakni kebab Turki Baba sendiri, roti Maryam Abadani, Piranza, dan ayam bakar Mas Mono. Dengan demikian, Hendy sudah memimpin beberapa perusahaan, diantaranya PT Baba Indonesia, PT Piramida Zahira, dan PT Panen Raya Indonesia. Selain itu, belakangan ini ia juga ikut terlibat pembukaan toko Menanti dan Kumawa Ramen. Next. Nah, ini adalah faktor motonya, yaitu moto latem yang merupakan kebalikan dari metal. L merupakan singkatan dari lihat peluang yang ada. Kemudian A merupakan gambaran dari amati caranya dan lakukan. Kemudian T, tirukan cara yang mungkin dapat diadopsi. Kemudian E, yang artinya evaluasi peluang itu. Yang terakhir M, berarti modifikasi cara yang telah dipilih itu. Next. Eksistensinya di dunia usaha saat ini. Pada tahun 2008 saja, kedai kebab Hendy sudah berjumlah 325 yang tersebar di 50 kota dan menaungi 700 karyawan. Dari awal berwirausaha sampai sekarang, dia telah meraih berbagai macam penghargaan. Di tahun 2019, ia membangun sebuah yayasan bernama Hendy Stiono Foundation. Dari laman resmi perusahaan, saat ini gerai kebab Turki Baba sudah mencapai lebih dari 1.300 outlet di seluruh Indonesia dan 68 outlet di 9 negara lainnya, mulai dari Malaysia, India, Filipina, Sri Lanka, Cina, Singapura, Brunei, Belanda, dan Bangladesh. Kini Hendy Stiono banyak diundang dalam seminar kewirausahaan. Dia dapat dihubungi melalui website www.hendystiono.com dan kemudian aktif di akun YouTube-nya juga, yaitu Hendy Stiono Show, dan Instagram-nya, yaitu @hendystiono. Next. Nah, ini adalah omset dari bisnis Hendy. Saat awal memulai bisnisnya, Bapak Hendy ini nekat hanya membuat bisnis kebab bermodalkan 4 juta rupiah saja. Pada tahun 2015 lalu, omset bisnisnya sudah mencapai 100 miliar rupiah lebih. Di tahun 2019 saja juga omset kebab Baba dikabarkan mencapai 150 triliun rupiah setiap bulannya. Next. Terakhir, berikut ini adalah referensi yang saya ambil. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih pada Nuraini Shirofinisa yang telah membawakan hasil observasinya. Kemudian usai sudah pemaparan hasil observasi oleh kelompok 6. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam proses pelaksanaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.